Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Fianti dari 10PH2. Saya akan menjelaskan tentang B. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Satu, pertemuan dan perkembangan makhluk pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan merupakan pertambahan volume dan jumlah protoplasma dari sel, sifatnya tak dapat dibalik. Pertambahan ukuran yang sel terjadi karena adanya pembelahan sel secara mitosis dari titik tubuh pada ujung akar dan batang, sehingga menyebabkan pertumbuhan menjadi tinggi dan besar. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anaknya yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat diukur dengan alat yang disebut busur pertumbuhan atau organometer berdasarkan aktivitasnya. Daerah pertumbuhan pada akar yang batang tumbuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Daerah pembelahan sel-sel di daerah tersebut aktif membelah meristematik. B. Daerah pemajangan berada di belakang daerah pembelahan. C. Daerah diferensiasi dapat paling belakang dari daerah pertumbuhan, di mana sel-sel mengalami diferensiasi untuk membentuk organ sebenarnya. Perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan mulai berfungsinya alat perkembang biakan bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Tumbuhan dapat dikatakan dewasa apabila sudah mampu berkembang biak secara sesuai genetik, yang ditandai dengan munculnya bunga. Proses pembelahan tumbuhan dapat dilihat dari tumbuhan berbiji yang berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik pada bunga hingga terjadi proses perbuahan. Pembuahan akan membentuk zigot yang berkembang menjadi embrio, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang memiliki daun, akar, dan batang. Proses pertumbuhan yang berkembang biak tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Agen berfungsi sebagai pembawa sifat, keturunan, dan pengatur pola tumbuhan. B. Air dan mineral berfungsi sebagai pelarut, pengikat, enzim, dan penunjang proses fotosintesis. C. Cahaya matahari berfungsi membantu proses fotosintesis. D. Suhu berfungsi sebagai faktor pengendali dalam proses fisika dan kimia yang kemudian akan mengendalikan reaksi biologi tumbuhan. E. Kelembapan berfungsi untuk mendukung pemajangan sel-sel tumbuhan. F. Zat tubuh foto hormon berfungsi dalam pembentukan organ, contoh fotohormon antara lain auksin, kalin, giberin, siklon asam, trauma asam, abrisi, dan etilen. 2. Pembentukan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas. Artinya, pada batas data tertentu, manusia dan hewan tidak lagi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi di semua bagian tubuh. Manusia dan hewan disebut dewasa apabila sudah mampu berkembang biak secara seksual. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor mendukung. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. A. Gen berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dari induk. B. Makanan berfungsi sebagai sumber energi yang mendukung pertumbuhan. C. Air berfungsi dalam mempercepat reaksi kimia
yang terjadi dalam tubuh manusia dan hewan. D. Cahaya matahari berfungsi dalam proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. E. Hormon berfungsi mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme. F. Aktivitas berfungsi mempengaruhi struktur tulang dan otot. A. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibedakan menjadi fase embrionik dan fase pascaembrionik. 1. Fase embrionik merupakan pertumbuhan setelah pembentukan zigot hingga tubuh dan berkembang menjadi embrion. Fase ini terjadi atas beberapa tahap, yaitu tahap modulasi, pembentukan merula atau pola sel tak berorga yang mirip buah arbei, tahap blatulasi. 2. Fase baca embrionik merupakan fase pematangan dan penyempurnaan untuk menjadi individu yang utuh. Perubahan yang terjadi pada fase ini umumnya berupa perkembangan atau kemampuan reproduksi dan pertambahan atau peningkatan ukuran, meskipun tidak semua bagian tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan kecepatan yang sama. Contoh, hewan yang melakukan metamorfosis dan caranya kupu-kupu, lalat, kecoa, dan belalang. B. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sama halnya dengan hewan, fase pertumbuhan dan perkembangan yang dialami manusia juga dibedakan menjadi fase embrionik dan fase pascaembrionik. 1. Fase embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus janin yang terjadi selama masa kehamilan. Gestasi. Kehamilan merupakan suatu kondisi wanita yang mengandung embrio dalam rahim uterus hingga melahirkan bayi. Fase ini terdiri atas tahap fertilisasi, peluburan sel sperma dan ovum yang membentuk zigot, merulasi, blasturasi, genose, dan organisasi. 2. Fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Dalam fase ini bayi sudah bisa bernapas dengan sendirinya dan semua bagian tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berturut mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga manual. C. Komponen lingkungan hidup. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhannya. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup di dalamnya. Bumi merupakan satu-satunya planet yang menyediakan lingkungan hidup yang sesuai bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Komponen lingkungan hidup terdiri dari komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan perannya masing-masing, yaitu sebagai berikut. A. Komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. Komponen biotik mempunyai tingkat organisasinya tertentu, mulai dari tingkatan makhluk hidup yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Urutannya antara lain sebagai berikut. 1. Individu, yaitu makhluk hidup atau organisme tunggal, contohnya seorang manusia, seekor semut, dan sebatang pohon mangga. 2. Populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama, contohnya populasi manusia di suatu kota, populasi keong
di sawah dan populasi bunga mawar di pekarangan rumah. 3. Komunitas yaitu kumpulan beberapa populasi yang hidup di suatu waktu dan tempat tertentu yang paling sering berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, populasi beberapa jenis ikan ganggang dan biota laut yang membentuk suatu komunitas terumbu karang. 4. Ekosistem yaitu suatu bentuk interaksi antara sesama makhluk hidup atau makhluk hidup dengan benda mati di sekitar pada kondisi tertentu. A. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campuran tangan manusia. Ekosistem ini meliputi ekosistem darat seperti padang rumput, gurun, dan hutan seperti ekosistem perairan seperti sungai, danau, dan laut. B. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia seperti ekosistem suatu akuarium, kebun binatang sawah, dan greenhouse. B. Komponen biotik berdasarkan perannya. Komponen biotik terdiri dari semua jenis makhluk hidup antara lain manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. A. Produsen yaitu komponen biotik yang menghasilkan makanan sendiri, autotrof, melalui proses fotosintesis. Contohnya produsen antara lain tanaman, padi, ketela, pohon, phytoplankton, tumbuhan mikroskopis yang hidup melayang atau mengapung di air dan memiliki gerak yang terbatas, ganggang dan alga. B. Konsumen yaitu komponen biotik yang tergantung pada organisme lain karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, misalnya manusia, hewan. Konsumen dapat dikelompokkan ke dalam herbivora, insektivora, dan emivora. 1. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan seperti rerumputan dan dedaunan. 2. Karnivora adalah organisme pemakan daging hewan karnivora yang memakan daging hewan karnivora termasuk ke dalam konsumen sekunder. Contohnya ular dan burung elang. Adapun hewan karnivora yang memakan daging sesama hewan karena spora termasuk ke dalam konsumen. 3. Insektivora adalah organisme pemakan serangga dan hewan kecil. Contohnya hewan insektivora antara lain landak, kadal, katak, dan bunglon. 4. Omnivora adalah organisme pemakan segala seperti daging, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Manusia termasuk ke dalam organisme omnivora. Contoh hewan omnivora antara lain ayam, bebek, tikus, burung gagak, burung kera, dan orang utan. C. Decomposer dan detritivore. Decomposer adalah organisme yang mengurangi bahan-bahan organik menjadi anorganik. Contohnya, decomposer di antaranya jamur dan bakteri. Adapun detritivore adalah organisme yang memakan bahan-bahan organik atau sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contoh detritivore di antaranya cacing tanah rayap, siput, binatang laut, dan kepiting fiddler. C. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisika dan kimiawi yang dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Komponen-komponen abiotik diantaranya cahaya matahari, suhu kelembapan udara, air, dan tanah. 1. Cahaya matahari. Matahari merupakan sumber cahaya untuk yang keberadaannya sangat mempengaruhi seluruh makhluk hidup di bumi. Tumbuhan pembentukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis tidak hanya menjadi sumber makanan bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Cahaya matahari mengandung vitamin D yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme, kalsium, dan imunitas tubuh manusia. Berbagai inovasi dilakukan untuk memanfaatkan cahaya matahari dengan menyebabkan
menggunakan teknologi rumah, lingkungan, salah satu berupa teknologi panel surya, alat yang menggunakan teknologi fotovoltaik untuk mengonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan ke dalam bakteri yang dapat digunakan untuk berbagai perangkat elektronik. Energi dari cahaya matahari merupakan sumber energi yang tidak pernah habis dan selalu terbarukan sehingga aman bagi makhluk hidup dan lingkungannya. 2. Suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Pada suatu wilayah, ada makhluk hidup yang membutuhkan suhu yang hangat untuk tubuh optimal. Ada juga yang membutuhkan suhu yang relatif dingin, contohnya harimau dan gajah yang hidup di hutan tropis tidak akan bertahan hidup di daerah kutub. Perubahan suhu dari panas ke dingin atau sebaliknya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup. Perubahan suhu tersebut juga dapat mempengaruhi perubahan iklim dan curah hujan di bumi. Perubahan suhu dari panas ke dingin atau sebaliknya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup. Perubahan suhu tersebut juga dapat mempengaruhi perubahan iklim dan curah hujan di bumi. 3. Kelembapan. Di daerah lembap terdapat lebih banyak tumbuhan yang memerlukan sedikit cahaya matahari seperti paku-pakuan, lumut, dan anggrek yang bisa hidup secara epifit menempel pada tumbuhan lain. Adapun di daerah kering seperti pantai lebih banyak ditumbuhi oleh kelapa, bakau, dan ketapang. 4. Udara. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas dan tetap hidup. Dalam kondisi tanpa oksigen, sebagian besar makhluk hidup tidak dapat bernapas dan menghasilkan energi untuk yang berarus kuat disebut angin. Angin merupakan aliran udara yang berasal dari adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin berperan penting dalam mempengaruhi suhu lingkungan dan membantu proses evaporasi penguapan bagi organisme. 5. Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Sebagian permukaan bumi diliputi oleh air yang mencapai 4 atau 5 bagian bumi. Tubuh manusia pun tersusun dari hingga air mencapai 60-70% dari berat tubuh. Air dibutuhkan oleh makhluk hidup, industri, dan berbagai aktivitas manusia seperti makan, minum, mandi, masak, dan sebagainya. Dari total keberadaan air di Indonesia sebagai 97% merupakan air laut dan hanya 3% air tawar. Sumber air tawar utama berasal dari air hujan yang dapat ditemui di sungai, danau, waduk, dan rawa. 6. Tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari komponen seperti mineral, air, udara, dan bahan organik. Bahan organik yang menjadi sumber kesuburan bagi tanah berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah mati dan membusuk. Oleh karena itu, tanah menjadi media yang baik untuk pertumbuhan tanaman, pertanian. Manusia juga memanfaatkan tanah sebagai lahan permukiman, perkantoran, dan perindustrian. Fungsi-fungsi lainnya dari tanah yaitu sebagai berikut: penyanganan fisik, pengendalian pasokan air, pengatur komposisi oksigen, pendahuluan air alami, dan pengendalian bahan beracun. Makhluk hidup yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Beberapa organisme yang hidup di dalam tanah antara lain cacing, bakteri, serangga, dan mamalia pengali. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.